Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sama-sama akan mempelajari dan memahami kitab Ibnu Aqil, yang mana kitab Ibnu Aqil ini syarah daripada kitab Alfiyahnya Ibnu Malik. Semoga apa yang kita baca, yang kita pelajari ini menjadi wasilah kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang berlimpah, halalan thayyiban dan barokah. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa hassin maqasidana wa qdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki ahmadu rabbi Allah khaira maliki wassalliyan 'ala nabil mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa. Qala, telah berkata Muhammadun oleh Syekh Muhammad, wa bermula dari Syekh Muhammad Ibnu Maliki, itu putranya Malik. Ahmadu memuji aku Rabbi Allah, akan Tuhanku Allah khaira maliki, sebaik-baiknya raja. Wasolian, halnya keadaan aku membaca salawat ala nabi, atas kanjeng Nabi al-Mustafa yang terpilih, wa alihi, dan atas kanjeng Nabi al-Mustaqmilina yang disempurnakan, itu keluarganya kanjeng Nabi, asyarafakan kemuliaan. Nah, siapa sih Syekh Muhammad Ibnu Malik? Ya, nama lengkap dari pengarang kitab Alfiyah ini yaitu Syekh Al-Alama Muhammad bin Abdullah bin Malik. Ya, jadi nama aslinya itu Syekh Muhammad Abdullah bin Malik. Jadi Malik itu kakeknya Musonib, ya kakeknya Musonib, Nazim ya, pengarang Nazuman. Itu kakeknya apa namanya? Ibnu Malik. Malik itu kakeknya daripada Musonib. Nah, kenapa disandarkan? Musonib itu menyandarkan namanya itu kepada kakeknya, nggak kepada bapaknya. Nah, ada dua alasan. Yang pertama ta'adub, ya, menjaga adab kepada Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah itu bapaknya Abdullah. Nah, alasan yang keduanya itu karena kakeknya itu lebih masyhur daripada apa namanya? Ya kakeknya itu lebih masyhur daripada bapaknya. Nah, di sini musonib tafaul, semoga dengan wasilah musonib menyandarkan namanya kepada kakeknya, kemasyhuran kakeknya itu nempel kepada musonib dan sekarang diijabalah oleh Allah. Dan di sini kola, ya kola itu bimakna yakulu. Nah, jadi maksudnya itu sebelum musonib menulis terhadap kitab Alfiyah Ibnu Malik itu, kitab Alfiyah ini itu udah ada di pikiran musonib, seperti itu. Di pikiran musonib bait-baitnya itu udah ada, cuma tinggal ditasalin doang di tulisan. Nah, makanya di sini musonib pakai lafaz qola, nggak pakai yakulu, ya kan? Kalau yakulu berarti sambil nulis sambil mikirin, tapi di sini musonib pakai lafaz qola karena bait-bait alfiyahnya itu telah ada di pikiran musonib, maksudnya dihafal gitu. Ya, Ahmadu memuji aku Rabbi Allah, akan Tuhanku Allah, khaira maliki, akan sebaik-baiknya raja. Nah, lafaz Ahmadu itu disebutnya kalimat iltifat dari goib, yang memindahkan terhadap mutakalim, yaitu lafaz hamida dan lafaz yaitu dari lafaz hamida kepada lafaz ahmada. Jadi lafaz hamida itu dipindahkan ke lafaz ahmada. Kenapa nggak dibahasain hamida aja gitu ya? Kenapa nggak dibahasain hamida aja? Karena li'alla yufidal inqita', memaedahkan akan tidak terputusnya memuji, seperti itu ya. Karena memaedahkan agar tidak terputusnya memuji. Jadi selama kitab ini ada, pujian terhadap Allah itu terus, ya kan? Khaira maliki, akan sebaik-baiknya raja. Wasolian, aku halnya keadaannya aku membaca sholawat ala nabi, atas kanjeng Nabi al-Mustafa yang terpilih. Nah, keterangannya kata musonib
kata musannif begini, setelah aku memuji terhadap Allah, ya, tidak lupa pula aku membacakan sholawat ke kanjeng Nabi yang terpilih, karena aku umatnya kanjeng Nabi yang sempurna kemuliaannya. Nah, artinya begini maksudnya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rahmat yang agung dan salamnya dicurahkan ke kanjeng Nabi yang terpilih, dan semoga rahmat yang agung dan salamnya dicurahkan ke keluarganya kanjeng Nabi yang sempurna kemuliaannya gitu. Nah, maksud ajangan musonib mengadakan ini bait musholian ala nabi, ya. Kenapa musonib di sini mengadakan bait musholian ala nabi al mustafa? Karena imtisalan, mengikuti terhadap hadis Rasul. Kulumrin zibalin la yubda'u fihi bi dzikrillahi summa bis sholati alayya fa huwa aqta' au ajzam. Ya. Segala perkara yang memiliki kebaikan yang tidak dimulai dengan zikir kepada Allah dan bersalawat kepada kanjeng Nabi, maka itu terputus, artinya kurang berkah. Nah, terus ada hadisnya lagi yang lain, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi zalikal kitab. Nah, jadi artinya itu, siapa saja orang yang menuliskan sholawat pada kitabnya, pada bukunya, maka tidak akan berhentilah malaikat memintakan ampun bagi itu orang selagi masih ada sholawat itu di kitabnya. Seperti itu. Selagi ada nama kanjeng Nabi pada itu kitab. Jadi karena alasan inilah pengarang Alfiyah itu menuliskan sholawat ke kanjeng Nabi agar semoga musonib diampuni dosa-dosanya ila yaumil qiyamah, selagi nama kanjeng Nabi itu masih ada di kitabnya musonib, ya. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaika, man barang siapa shalla yang bersalawat alayya kepadaku fi kitabin dalam kitabnya, lam tazalil malaika, tidak berhenti-hentilah oleh para malaikat tusalli membacakan salawat alayya atas iman madama ismi, selagi ada namaku fi zalikal kitab, pada itu kitab. Jadi tujuannya begitu. Maksud dari musonib mencantumkan sholawat pada kitabnya. Nah, sholawat menurut Imam Abi Hisham, gurunya Imam Syibaweh, ya, ada hubungannya gitu. Sholawat menurut Imam Abi Hisham, gurunya Imam Syibaweh, adalah al-latif, artinya lemah lembut, atau ya lemah lembut. Dan menurut Imam Abi Qata, gimana hubungannya gitu, tergantung konteks hubungannya sholawat itu. Jadi menurut Imam Abi Hisham itu, sholawat itu maknanya al-latif, artinya lemah lembut. Tapi kalau menurut Imam Qata disebutkan bahwasannya sholawat itu tergantung hubungannya. Kalau misalkan sholawat yang keluar dari Allah, maksudnya yang sholawat dari Allah itu sebuah rahmat, disebutnya rahmat. Kalau keluar dari malaikat disebutnya istighfar. Kalau keluar dari Bani Adam disebutnya doa. Seperti itu. Jadi salawat dari Allah itu rahmat, salawat dari malaikat itu istighfar, salawat dari dari Bani Adam, ya umat kanjeng Nabi, itu sebuah doa. Seperti itu.
walihi dan atas keluarganya Kanjeng Nabi al-mustakmirina yang sempurna ia alihi asyarafa akan kemuliaan. Nah, apa dasar musonib memuat lafadz alihi? Ya, kenapa nih dasarnya nih? Apa dasarnya kenapa musonib mencantumkan lafadz alihi? Nah, dasarnya ada hadis Nabi yang diucapkan kepada Sayyidina Umar yang begini ungkapannya, iyyakum wassolatal bator. Artinya, takutlah engkau dari sholawat bator, yaitu sholawat ke Kanjeng Nabi doang, enggak baca sholawat ke keluarganya Kanjeng Nabi. Nah, jadi kata Nabi begini, takutlah engkau akan sholawat bator, yaitu sholawat yang hanya ke Kanjeng Nabi tapi enggak ke keluarganya Kanjeng Nabi. Nah, adapun keluarga Kanjeng Nabi itu ada 3. 1, fi maqami du'a, dalam makom doa, yaitu kul muslimin wa muslimatin walau asyan, yaitu semua muslim dan muslimat walau yang bermaksiat. Ada lagi di dalam fi maqami zakat, dalam makom zakat, yaitu mukmin, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka keluarganya Kanjeng Nabi itu ya dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib itu enggak boleh menerima zakat. Nah, ada lagi fi maqamil madhi, yaitu kullu taqiyin. Kalau dalam makom madhi yaitu setiap orang yang bertakwa gitu. Jadi ada 3 makom. 1 makom doa, kedua makom zakat, ketiga makom madhi, yaitu setiap orang-orang yang bertakwa, itu keluarganya Kanjeng Nabi. Wasta'inu, dan aku memohon Allah kepada Allah fi alfiyah, dalam menyusun kitab alfiyah. Maqasidun nahwi, halnya bermaksud ilmu nahwu, biha dengan itu alfiyah, mahwiyah itu yang dikumpulkan. Tuqarribu, mendekatkan alfiyah al-aqsu akan makna-makna yang jauh, masalah ilmu yang jauh, bilafzin mujazi, dengan lafaz yang ringkas. Watabsutu, dan menjabarkan alfiyah al-bazla akan pemberian, biwahdin munjazi, dengan janji yang kontan. Nah, lafaz asta'inu, kata musonif begini, aku memohon kekuasaan yang seperti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menazumkan kitab alfiyah. Jadi musonif itu memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta kekuasaan Allah agar dibantu dalam menazumkan ini alfiyah. Nah, maqasidun nahwi, jadi yang dimaksud dalam kitab ini mencangkup masalah ilmu-ilmu nahwi yang dikumpulkan, yang mendekatkan akan makna-makna yang jauh dengan lafaz-lafaz yang ringkas, dan menjabarkan alfiyah al-bazla akan pemberian, biwahdin menjazi, dengan janji yang kontan gitu. Nah, musonib mengadakan bait asta'inu, alasannya apa musonib mengadakan bait asta'inu? Karena elatnya itu li'anna man a'anahu Allah tayassarat alaihil matalib. Artinya, karena sesungguhnya orang-orang yang telah ditolong oleh Allah, maka gampang dimaksudnya. Kedua, buat menjelaskan tugas musonib menyebutkan akan karangannya. Jadi di sini asta'inullah bil afiyah. Jadi udah tugas musonib menyebutkan karangannya, yaitu karangan kitab alfiyah yang mencangkup yang bermaksud kitab alfiyah ini terhadap ilmu-ilmu nahwu yang dikumpulkan. Jadi dalam kitab alfiyah ini nggak ngebahas kitab fikih, nggak ngebahas masalah tafsir, nggak ngebahas masalah-masalah yang lain. Nah, jadi di sini alfiyah nggak membahas tentang ilmu-ilmu yang lain, tapi khusus membahas tentang masalah ilmu nahwu. Tuqarribu, mendekatkan ianya alfiyah
Nah, tuqarribu itu dari wajan fa'ala yufa'ilu. Ya. Fa'ala yufa'ilu. Farroha yufarrihu dari wajan sulasi mazid dengan tambahan satu huruf. Ya. Jadi maknanya itu membutuhkan kepada fi'il muta'addi. Ya. Tuqarribu, ya, tuqarribu itu fa'ilnya ke baliknya ke alfiyah. Jadi mendekatkan ianya alfiyah al-aqsa akan makna-makna yang jauh bilafzin mujazi dengan lapat-lapat yang ringkas. Watab soto dan menjabarkan alfiyah al-bazla akan pemberian biwa'idin munjazi dengan janji yang kontan. Nah, maksud tuqarribu maksudnya ini bait buat menjelaskan janji-janji alfiyah. Jadi di sini alfiyah berjanji. Apa janji alfiyah? Janji alfiyah yaitu mendekatkan mana-mana yang jauh. Jadi janji alfiyah itu satu, mendekatkan makna yang jauh dengan lapat-lapat yang ringkas gitu. Maksudnya ya, sanggup memberikan lapat yang susah dengan lapat yang ijaz. Apa itu ijaz? Ijaz itu katsirul makna qalilul alfaz. Jadi alfiyah ini sanggup memberikan lapat yang susah menjadi lapat yang ijaz, yaitu qalilul katsirul makna yang banyak maknanya tapi sedikit lapatnya. Itu alfiyah. Artinya banyak makna, sedikit lapat. Dan janji alfiyah juga yaitu memperbanyak pemberian dengan kontan. Nah, seperti itu. Jadi janji alfiyah itu mendekatkan makna-makna yang jauh dengan lapat-lapat yang ringkas atau ijaz. Ya. Ijaz itu katsirul makna qalilul alfaz. Banyaknya makna, sedikitnya lafaz. Seperti itu. Watak tadi dan memohon alfiyah, ya, ridon akan keridoan bi ghairi sukhtin, dengan tanpa kemarahan. Fa'iqatan halnya mengungguli alfiyah Ibnu Malik alfiyah tabni Mu'ti akan alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Wahwa bermula alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti bisa bikin itu dengan sebab terdahulu haizun yang memperoleh tafdila akan keunggulan, mustaujibun yang berhak, yang wajib sana iyal akan pujianku al-jamila yang indah. Nah, keterangan watak tadi, nah, pada bait ini musonif berpesan ya. Adapun alfiyah itu meminta keridoan yang tidak dicampuri dengan kemarahan. Tidak dicampuri kemarahan dari siapa? Pertama dari Allah, kedua dari musonif, ketiga dari yang mengaji kitab alfiyah. Gitu. Supaya apa? Supaya di sini alfiyah ini minta keridoan nih. Saya minta ridho dengan tanpa kemarahan. Ya. Satu, kemarahan dari Allah. Dua, kemarahan dari musonif. Tiga, kemarahan dari yang ngaji. Ya, mungkin begini kalian maksudnya. Ya, mohon maaf misalkan gitu ya. Ini mah menurut pandangan saya ya. Mohon maaf kalau misalkan kitab alfiyah ini ada sedikit makna yang susah gitu. Jangan marah, jangan puyeng ngaji alfiyah, begitu kali maksudnya. Gitu. Fa'iqatan halnya mengungguli alfiyah Ibnu Malik alfiyah tabni Mu'ti akan alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Nah, pada bait ini disebut mutaharrok, yaitu rubah akhirnya, sebab asalnya mah fa'iqatan minha bi alfi baiti. Nah, maka setelah musonib memuat ini bait, terus musonib lupa sama hafalannya sampai beliau tertidur. Ya. Beliau lupa sama hafalannya, kelenger.
pas memuat bait ini fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti, musonib langsung lupa baitnya. Kan musonib kan awal kan sudah hafal nih bait-bait alfiyah nih. Pas memuat bait fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti, halnya alfiyah Ibnu Malik itu mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti, itu musonib langsung lupa ya, dan musonib tertidur ya. Tertidur, musonib bermimpi bertemu dengan aki-aki atau kakek-kakek. Nah, ajangan musonib ditanya nih, udah sampai mana kamu mengarang kitab alfiyah gitu. Nah, yang di aki-aki itu siapa sih? Nah, aki-aki itu ialah Imam Ibnu Mu'ti. Nah, terus apa namanya, Imam Ibnu Mu'ti, aki-aki tersebut memberikan bait kayak gini, wal hayyu qad yaglibu alfa mayyitin ya, wal hayyu bermula orang hidup, qad terkadang yaglibu mengalahkan ia orang hidup, alfa mayyitin akan 1000 orang mati. Nah, setelah bermimpi, musonib bangun tuh, setelah diberikan bait itu sama kakek-kakek tersebut, musonib bangun. Lalu setelah bangun, musonib menangis ya, dengan ini bait ya, dengan ini bait, wal hayyu qad yaglibu alfa maitin, orang yang hidup itu terkadang bisa mengalahkan 1000 orang yang mati. Seperti itu dikasih dah tuh apa namanya, bait oleh aki-aki tersebut. Ternyata aki-aki tersebut ialah Imam Ibnu Mu'ti. Langsung di situ musonib terbangun dan menangis, dan baru apa namanya, membuat bait ini, wa huwa bisabin haizun tafdila mustawjibun sana iyal jamila. Adapun Imam Ibnu Mu'ti itu lahirnya pada tahun 564 Hijriah. 564 Hijriah. Nah, wafatnya pada tahun 628 Hijriah. Jadi umur daripada Imam Ibnu Mu'ti itu 62 tahun. Nah, emang ada peribahasa kayak begini, al-fadlu lil mutaqaddimin. Ya. Keunggulan itu bagi orang-orang yang terdahulu. Setelah kejadian tersebut, kejadian mimpi bertemu aki-aki, langsung dikasih bait wal hayyu. Pertama ditanya, sudah sampai mana kamu mengarang kitab alfiyah? Setelah itu dikasihlah bait ini, wal hayyu, al hayyu ya, qad yaglibu alfa maitin, orang yang hidup itu terkadang bisa mengalahkan 1000 orang yang mati. Nah, setelah kejadian tersebut, barulah musonib berdoa kepada Allah dengan bait ini. Nah, Allahu, dan bermula Allah, ya qadi, memberikan Allah, bihibatin wafiroh, dengan pemberian yang luas atau pemberian yang sempurna, li untukku, walahu, dan untuknya Imam Ibnu Mu'ti, fi darajatil akhirah, dalam derajat akhirat. Ya, jadi maksudnya itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan memberikan pemberian nikmat dan derajat yang sempurna kepadaku dan kepadanya Imam Ibnu Mu'ti ya, di dunia dan di akhirat gitu. Jadi seperti itu. Ini biografi singkat tentang kitab Alfiyah, teman-teman. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjut dari al-kalamu ya, wa ma yata'allafu minhu. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaklum. Nah, al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Maksudnya itu tempatnya salah dan lupa. Bila ada kesalahan dari pembahasan ini mohon dikoreksinya aja di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.